Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Eka. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi jaringan lokal menggunakan aplikasi paket tracer berbasis desktop. Nah, tentu sebelum kita akan mulai pelajaran, kalian mestinya harus mempersiapkan dulu aplikasinya. Silakan download aplikasinya, kemudian langsung instalasi di masing-masing komputer ataupun laptop kalian. Nah, dengan adanya perangkat lunak ini, kita bisa dengan mudah mempraktekkan teori yang kita dapat tanpa harus membeli perangkat jaringan yang cukup mahal ya. Dengan adanya aplikasi ini kita bisa melakukan simulasi jaringannya. Oke, bagaimana? Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, silakan buka aplikasi paket tracernya. Nah, baik anak-anak. Di sini Ibu sudah tampilkan aplikasi paket tracernya. Begini tampilannya ya. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tool-tool yang ada pada aplikasi ini, karena ini merupakan pertemuan kita pertama dan awal menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini ada menu file. Menu file ini terdiri dari new, open. New itu untuk membuat dokumen baru atau membuat project baru, kemudian open untuk membuka project yang sudah pernah kita simpan, open sample, kemudian zip untuk menyimpan, zip as untuk menyimpan dengan nama yang berbeda, kemudian ada zip as package, kemudian print, recent, file, dan exit. Kemudian ada file, copy, paste, undo, dan redo. Nah, ini merupakan tidak awam lagi ya. Menu-menu seperti ini sudah pernah kalian dapatkan di aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian untuk option ada preference, user profile, dan algorithm system. View itu ada zoom, toolbar, tools, kemudian ada menu extension dan help. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perangkat-perangkat apa saja yang nantinya bisa kalian gunakan di aplikasi ini. Di sini Ibu akan memperkenalkan dulu ya. Pertama, itu ada namanya router. Router di sini terdiri dari berbagai jenis router yang bisa kalian gunakan nanti. Ada tipenya 1841, ada tipenya 2620XM, ada 2621XM, dan 2811 dan lainnya. Kemudian ada di sini namanya switch, perangkat switch. Nah, perangkat switch di sini juga banyak macamnya. Ada tipe 2950/24, ada 2950T, ada 2960, ada generik, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada hub. Nah, jenis hub juga bisa kalian gunakan di sini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian sebelahnya lagi ada namanya wireless device. Nah, wireless device ini nantinya kalian gunakan untuk membuat jaringan nirkabel. Nah, perangkatnya adalah access point. Nah, jenis access point juga di sini banyak sekali. Bisa kalian manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kalian tentunya. Kemudian connection. Connection di sini adalah terdapat jenis-jenis kabel atau cara koneksi dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Biasanya di sini kalau misalnya menggunakan perangkat yang sama akan menggunakan jenis kabel yang cross. Kemudian kalau menggunakan perangkat jaringan yang berbeda menggunakan jenis kabel strike. Nah, tentu pada kenyataannya untuk urutan kabel cross dan kabel strike itu berbeda ya anak-anak. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit ya. Nah, di sini ada urutan untuk tipe kabel cross dan tipe kabel strike.
Pertama, Ibu akan jelaskan mengenai urutan dari tipe kabel cross dulu. Nah, pada tipe kabel cross, untuk ujung A, dan ujung B itu berbeda. Dari kiri ya, untuk ujung A kita urutkan dari oranye putih, oranye, kemudian hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Nah, untuk ujung B-nya dari kiri hijau putih hijau, oranye putih oranye, hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Nah, itu merupakan urutan dari tipe kabel cross. Nah, kemudian di sini juga Ibu akan jelaskan untuk urutan tipe kabel strike. Nah, untuk ujung A dan ujung B pada tipe kabel strike itu ujungnya sama. Nah, mari kita perhatikan ya anak-anak. Untuk ujung dari kiri silakan diperhatikan, ini ada oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Kemudian untuk ujung B-nya sama. Dari kiri kita urutkan oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Nah, sampai di sana ya. Semoga kalian paham ya. Nah, Ibu lanjut lagi ke bagian end device. Nah, end device ini adalah perangkat yang nantinya bisa saling terhubung ke jaringan. Yang pertama ada namanya PC, ada laptop, ada server, ada printer. Nah, nanti kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian ada one emulsion. Ada cloud di sini ya, ada modem. Kemudian lanjut ada custom made device dan multi-user connection. Nah, demikian untuk perangkat-perangkat yang ada di aplikasi paket tracer yang nantinya kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan instalasi jaringan lokal berbasis kasus. Nah, mari kita cek bersama-sama kasus yang Ibu gunakan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini Ibu ada kasus. Sebuah perusahaan yang bernama PT Sinar Mentari memiliki 2 ruangan, yaitu ruang staf dan gudang. Nah, kepala staf di sini menginginkan bahwa semua komputer dan laptop yang ada di ruang staf agar terhubung jaringan, sehingga kepala staf bisa memantau aktivitas di masing-masing komputer. Di dalam ruang staf tersebut terdapat 4 buah komputer dan 2 unit laptop yang nantinya terhubung jaringan melalui nirkabel. Nah, sampai di sini kasusnya kira-kira kalian paham apa yang mungkin kalian bisa lakukan sebelum kita melakukan instalasi. Tentu kita harus melakukan identifikasi terhadap perangkatnya terlebih dahulu ya. Nah, dari kasus ini perangkat yang kita perlukan adalah 4 buah komputer, 2 buah laptop, dan 1 unit access point agar nantinya bisa terhubung melalui jaringan nirkabel. Oke, kita menuju ke paket tracernya. Nah, berdasarkan kasus, kita akan menambahkan 4 buah komputer atau 4 buah PC. Nah, di sini kita akan menambahkan perangkat bagian end device. Kita klik. Nah, di sini ada PC. Kita tambahkan PC yang ke-0, PC yang ke-1, PC yang ke-2, dan PC yang ke-3.
Nah, karena ini berawal dari 0, jadi 0, 1, 2, 3. Terdapat 4 PC. Oke, nah tentu kita bertanya, bagaimana caranya agar PC 0 atau PC-PC yang ada di sini bisa terhubung ke jaringan? Tentu harus terdapat perangkat lainnya, yaitu yang namanya switch. Kita akan tambahkan switch. Oke, Ibu sudah tambahkan switch di sini. Nah, di sini switchnya Ibu switchnya nanti akan Ibu hubungkan menggunakan kabel. Nah, sebelumnya di sini switch kita bisa perhatikan terdapat 24 pot ya. Kita akan menggunakan pot di switch ini. Oke, baik. Untuk bisa terhubung kita akan menambahkan koneksi. Koneksi kita menggunakan kabel. Koneksi atau media transmisinya kita akan menggunakan kabel bertipe strike. Nah, bisa klik untuk di switchnya. Untuk pot ke-1 Ibu akan hubungkan ke PC 0. Kemudian selanjutnya untuk di pot kedua Ibu akan hubungkan ke PC 1. Kemudian untuk di pot ketiga, untuk pot yang Ibu jelaskan tadi itu sama dengan namanya fast ethernet ya. Ibu di sini akan menggunakan istilah pot saja. Oke, untuk yang pot ketiga Ibu akan hubungkan ke PC kedua. Kemudian untuk yang pot keempat Ibu tambahkan ke PC ketiga. Nah, untuk 4 komputer ini sudah bisa sudah Ibu hubungkan menggunakan kabel strike. Nantinya akan bisa saling terhubung. Namun saat ini belum bisa melakukan pengujian terhadap koneksi di masing-masing komputer karena belum Ibu tambahkan IP. Nah, sekarang kita akan tambahkan IP-nya. Nah, IP di sini kita akan menggunakan IP versi 4 untuk kelas C. Bagaimana cara menambahkan IP-nya? Kita akan double klik PC ini, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, pada IP configuration ini ada dua pilihan ya, ada namanya DHCP dan static. Untuk DHCP ini berarti IP-nya pada komputer di sini akan diberikan secara langsung oleh server seperti itu. Kemudian kalau misalnya statik berarti kita menambahkan IP secara manual. Nah, karena di sini Ibu akan menggunakan IP versi 4 menggunakan kelas C, jadi rentangannya di sini Ibu tambahkan IP 192.168.1.1. Kemudian berapa subnet masknya? Karena ini merupakan jaringan kelas C dengan /24, jadi Ibu tambahkan subnet masknya 255.255.255.0. Jadi ini otomatis ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Ibu menggunakan /24? Karena Ibu menginginkan jumlah PC yang nantinya dapat terhubung ke jaringan ini berjumlah 254. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP di PC 1 ya, atau PC berikutnya. Sama caranya seperti di langkah pertama, klik desktop, kemudian PC IP configuration, tambahkan IP.
karena di PC endol Ibu menambahkan 192.168.1.1. Di sini Ibu tambahkan IP-nya 192.168.1.2. Subnet masknya akan otomatis. Oke, kemudian untuk PC 2 Ibu tambahkan IP 192.168.1.3. Oke, lanjut ke PC 3. Satu 192.168.1.4. Kemudian subnet masknya otomatis. Oke, sudah ya sampai di sini. Nah, kembali lagi kita lihat kasusnya tadi. 4 buah komputer dan 2 unit laptop yang nantinya terhubung jaringan melalui nirkabel. Nah, 4 buah komputer kan tadi sudah Ibu tambahkan. Berarti kita akan menambahkan 2 laptop ya yang terhubung secara nirkabel. Oke, kita akan menuju ke end device. End device, cari laptop. Klik laptopnya, kemudian klik di layarnya ini. Laptop untuk laptop 1 dan ini untuk laptop yang kedua. Nah, di sini bagaimana caranya agar laptop ini bisa terhubung jaringan atau bisa terkoneksi ke PC komputer keempat ini. Bagaimana caranya? Tentu kita harus menambahkan perangkat lagi ya, perangkat nirkabel itu access point. Kita tambahkan, klik di sini access point-nya. Kemudian agar PC ini bisa terhubung, kita tambahkan media transmisinya. Di sini karena perangkatnya berbeda, jadi media transmisinya atau kabelnya, kabel yang Ibu gunakan adalah kabel bertipe string. Nah, untuk port yang kelima, Ibu akan hubungkan ke access point-nya. Nah, sampai di sini, kalau seperti ini, laptop belum bisa terkoneksi ya. Jadi kita setting dulu untuk laptop, masing-masing laptop. Bagaimana caranya men-setting? Yang pertama, kita klik 2 kali untuk laptopnya. Nah, ini merupakan tampilan laptop bagian samping. Nah, di bagian di sini belum ada wirelessnya ya. Ini hanya ada untuk kabel saja. Jadi kita harus menggantinya terlebih dahulu. Kita mulai matikan dulu, baru bisa kita ganti. Kita ganti, tarik, lepaskan, kemudian belum. Nah, baru kita tambahkan wirelessnya. Jika sudah, kalian aktifkan kembali atau on-kan kembali. Nah, di sini ada indikator lampu hijaunya. Oke, lakukan ini pada pada laptop yang lain. Klik 2 kali juga. Matikan dulu, kemudian ganti perangkatnya. Lepas di sini. Pasangkan. Agar berfungsi, kalian bisa aktifkan kembali lampu indikatornya agar bisa terhubung. Nah, di sini muncul tampilan seperti ada sinyal ya. Nah, sudah, tapi ini belum bisa terhubung. Jadi kita harus menambahkan IP di masing-masing laptop terlebih dahulu. Nah, IP yang kita inputkan di masing-masing laptop harus satu network dengan IP yang ada pada PC keempat ini agar nantinya bisa terhubung. Nah, di sini Ibu akan tambahkan IP. Ibu tambahkan secara statik 192.168.1.5. Oke, ini lanjutannya ya.
untuk menandakan dia berada dalam satu network itu kalian bisa perhatikan ini namanya net ID dan ini namanya host ID. Oke, satu berarti kita sudah berada di dalam satu network. Kita tambahkan subnet masknya, klik, ini akan muncul secara otomatis. Lakukan ini pada PC selanjutnya atau laptop yang kedua, tambahkan juga IP 192.168.1.6. Ibu urutkan ya. Kemudian subnet masknya akan secara otomatis. Nah, sampai di sini kita akan melakukan uji terhadap masing-masing PC yang ada di sini ya, entah itu berdasarkan dari jaringan menggunakan kabel ke jaringan tanpa kabel seperti itu, atau di internet seperti ini. Nah, silakan bagaimana cara mengujinya. Kita klik 2 kali, kemudian cari command prompt. Nah, silakan dilihat. Kita akan melakukan uji ping terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita ketikkan di sini, ketik ping spasi alamat IP komputer tersebut 2168.1.1. Nah, kelihatan ini sudah terhubung ya. Kemudian lanjut, kita coba ping sudah terhubung ke PC 0 ke PC 1. Kita coba menuju ke PC 1, yaitu ping 192.168.1.2. Tekan enter. Oke, sudah terhubung, yaitu dengan notifikasi seperti ini, replay from, itu artinya sudah terhubung. Oke, coba lagi, kita ping ke PC 2 192.168.1.3. Oke, sudah juga. Kemudian kita coba ke laptopnya. Jadi pengujian kali ini Ibu coba melakukan pengujian dari jaringan kabel ke jaringan nirkabel. Jadi PC 0 ke laptop 0. Kita ping ke laptopnya 192.168.1.5. Nah, sudah terhubung ya. Oke, sudah terhubung. Coba ke laptop selanjutnya, kita ping 192.168.1.6. Oke, sudah terhubung juga. Nah, kita coba melakukan uji dari laptop, dari nirkabel ke jaringan kabelnya. Kita coba melalui laptop. Oke, coba ping diri sendiri dulu. 8.1.5. Oke, salah. Ya. Ke 5. Ya, sudah. Kemudian kita ping ke PC 1 ya, 192.168.1.1. Oke, sudah terhubung. Nah, kita coba ke laptopnya, masing-masing laptopnya. Ping 192.168.1.6. Apakah masing-masing laptop bisa saling terhubung? Oke, sudah terhubung juga.
Oke, demikian untuk langkah-langkah instalasi jaringan lokal menggunakan Cisco Packet Tracer berbasis desktop. Oke, semoga bermanfaat.